Oke, masih membahas tentang teori relativitas atau bab relativitas. Nah, untuk kesempatan kali ini Om Bejo akan menjelaskan tentang massa relativistik, energi relativistik, sama momentum relativistik. Nah, kenapa Om disatuin? Karena ini saling berhubungan gitu kan ya. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Oke, nah ini yang akan kita bahas pertama adalah massa relativistik atau massa ketika benda itu bergerak. Nah, ini ada dua ilustrasi atau satu ilustrasi ada dua buah benda. Tapi sebenarnya ini hanya sebuah benda sebenarnya ya. Nah, ini ada keadaan satu nih, artinya bendanya diam nih. Nah, ini berbentuk hati ya. Oke. Nah, ketika bendanya diam, kita simbolkan massa diamnya, kita simbolkan apa nih? M0. Nah, kemudian benda ini bergerak nih dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya misalkan ya. Nah, ini bergerak nih dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka ntar masanya akan berubah. Nah, massa bergerak itu kita simbolkan M, yang kita sebut adalah massa relativistik. Nah, Om, kenapa Om gambarnya nih massa diamnya segini tapi massa bergeraknya lebih besar? Nah, artinya ilustrasi sederhananya kenapa lebih besar? Karena massa relativistik atau massa ketika bergerak ntar nilainya lebih besar daripada massa diam. Nah, diamnya, oke. Nah, sebuah ilustrasi misalkan ya contohnya peluru. Kalau pelurunya diam berarti kan masanya ringan ya. Tapi kalau pelurunya lagi bergerak maka masanya kan jadi seolah-olah bertambah kan ya. Nah, di situ bedanya ada massa diam sama massa relativistik. Oh, kalau begitu besarnya atau nilainya massa relativistik kita simbolkan M itu sama dengan gamma dikali, wis gamanya kok jelek sekali. Nah, ini gamma dikali M diamnya. Nah, artinya ntar nilainya pasti lebih dari massa diamnya. Karena kenapa? Karena gamma itu lebih dari satu. Jadi nilainya massa relatif itu lebih besar dari massa diamnya. Oke? Oke. Nah, itu untuk massa relativistik. Nah, ada hubungannya antara massa dengan energi. Kalau misalkan bendanya diam, nah, misalkan kita sebutnya ntar ya energi diam dulu deh. Nah, energi diam ketika massa diamnya M0 kan ya. Berarti energinya itu E0. Berarti ini energi diam kita simbolkan ya. Ini E0. Oke, berarti kan menurut kesetaraan massa energinya Om Albert Einstein berarti E0 ya berarti M-nya juga M0. Artinya massa diamnya dikali dengan kecepatan cahaya pangkat 2 itu kan MC kuadrat yang itu ya. Nah, ini energi diam. Gimana Om kalau misalkan dianya lagi bergerak berarti ya kita sebutnya energi relativistik. Nah, ini ketika bendanya bergerak artinya ntar energinya lebih besar daripada massa diamnya. Jelas berarti relativistik kita simpulkan aja nih. Nah, kalau tadi E0 itu energi diam, oh sorry, berarti kalau energi relativistik berarti aja ya. Nah, nilainya itu sama dengan gamma dikali energi diamnya. Ya, kamu masukin energi diamnya boleh kamu masukin berarti M0 C kuadrat gitu. Jadi itu energi relativistik. Kemudian ntar ada istilah energi kinetik. Nah, energi kinetik karena sama-sama energi. Nah, kalau energi kinetik kita simpulkan EK. Nah, energi kinetik itu adalah selisih dari energi relativistik atau energi total dikurangi dengan energi diamnya. Kenapa? Karena energi kinetik itu hanya sisa. Artinya kalau masih ada sisa energi ya digunakan dia untuk bergerak dengan energi kinetik sebesar EK. Energi relativistiknya apa tadi? Gamma E0. Oh, berarti ya kamu tulis gamma E0 dikurangi E0 karena sama-sama E0 wis kurang jelas nih. E0 ini ya. E0 berarti gamanya E0-nya boleh keluar. Berarti ini apa yo? E0 berarti ini gamma gitu kan ya dikurangi satu atau ditukar nilainya atau misalkan tempatnya. Berarti ini gamma min 1 dikali E0 itulah energi kinetik. Tuh selesai. Kemudian gimana hubungan antara energi kinetik dengan momentum relativistik? Nah, itu hanya hubungan saja ya. Nah, karena kamu masih SMA berarti ya udah kita langsung hubungan antara energi kemudian energi kinetik misalkan ya atau energi diam dengan momentum relativistik. Artinya ntar kamu bakal ketemu persamaan energi relativistik kuadrat nilainya sama dengan energi diam
kuadrat ditambah momentum kuadrat dikali C kuadrat. Oke. Nah, jadi ada beberapa besaran nih sekarang. Ada apa saja Om? Kita list. Nah, ada energi diam, kemudian ada energi relativistik, ada energi kinetik, ada hubungan antara ketiganya. Oke. Nah, ini ada massa relativistik. Nah, ini untuk materinya ya hanya sekian dulu, artinya ntar cuman yang namanya relativistik itu hanya mengandung gamma doang kan ya. Cara nentuin gammanya kemarin udah kita bahas di transformasi Lorentz kan ya. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kamu buka silakan contoh-contoh soalnya, kamu coba dulu baru kita lihat pembahasan contoh soalnya. Kalau contoh soalnya udah bisa, kita lanjutkan ke latihan soalnya. Oke? Oke, semoga ini dapat membantu lo semuanya lebih mencintai yang namanya fisika. Selamat belajar, selamat mengamalkan. Assalamualaikum.